alasan peperangan antara Puak Bara dan Salju akhirnya terungkap di episode ini. Jadi ini kebenaran tentang kemunculan Rataka di Boboiboy Barajo. Oi, apalah ini, Ci? Oke Ci, seperti yang kalian tahu, Boboiboy Barajo episode 2 udah tayang kemarin. Nah, kalau kamu belum nonton, jangan lupa nonton dulu ya Ci. Kalau udah, coba sampaikan pendapatmu tentang Boboiboy Barajo episode 2 di kolom komentar. Oke Ci, pada video kali ini aku akan membahas Boboiboy Barajo episode 2 kayak episode 1 kemarin Ci. Jadi, pembahasan di video ini akan dibagi menjadi dua segmen, yaitu pembahasan momen epic dan anomali. Soalnya ya Ci, menurutku di episode 2 ini ada momen-momen yang akhirnya ditampilkan Monster sehingga pertanyaan kita terjawab. Kayak alasan pertempuran antara Puak Bara dan Salju, kemana perginya Yaya dan Ying, serta kemunculan Rataka. Ya cuma itu, anomali di episode ini juga gak kalah seru Ci. Soalnya di episode ini lawakannya ada banyak banget lah Ci. Dan yang paling aku tidak sangka adalah adanya momen yang menunjukkan kalau ternyata Gopal itu kejam. Kalian pasti bertanya-tanya kan, sama momen apa yang aku maksud? Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dari pembahasan momen epic terlebih dahulu. Oke Ci, momen epic yang pertama adalah ketika kita diperlihatkan bagaimana kondisi Ying setelah pesawat MYS kebenaran terjatuh. Jujur, aku gak nyangka sih kalau momen Ying jatuh ini akan dibuat se-epic ini. Soalnya, awalnya aku mengira kalau Ying akan jatuh begitu saja bersama potongan pesawat. Tapi ternyata di sini Ying sempat pakai kuasanya dulu lah Ci, untuk berlari kencang dan juga menggunakan kuasa slow-mo. Tapi pada akhirnya kaki Ying terluka gara-gara tertimpa batu. Kasian banget gak sih Ci? Nah, selain itu, mamanya turun sebenarnya juga kasihan sih Ci. Soalnya kemarin kan maksudku Yaya udah kebentok kan. Tapi siapa sangka ternyata di momen ini Mimi kebentok lagi Ci. Heish, apa nih Monster? Kenapa kepala Mimi dipentokin mulu? Oi, apalah ini Ci? Apa dah jadi nih? Nah, dengan ini pertanyaan tentang kemana perginya Yaya dan Ying udah kejawab ya Ci. Oke Ci, momen epic yang berikutnya adalah ketika Boboiboy dan Gopal dikejar sama penjaga Puak Bara. Menurutku ini seru banget sih Ci, apalagi untuk sekelas animasi ini mah udah di atas rata-rata. BTW di momen inilah kita bisa tahu kekejaman Gopal Ci, tapi aku akan bahas di segmen anomali. Nah, pada kejar-kejaran ini Boboiboy dan Gopal membuat alien misterius ini terlibat kan, dan menurutku bergelutan mereka ini keren banget Ci. Apalagi momen ini juga muncul di trailer. Tapi yang membuat momen ini lebih epic adalah fakta kalau ternyata menyerang Boboiboy adalah Panglima Yanari. Soalnya di komik kita tidak ditunjukkan kemampuan gelut dari Panglima Yanari. Jadi ya siapa sangka ternyata Panglima Yanari sekuat itu. Karena pada akhirnya Panglima Yanari berhasil menyerang Boboiboy sehingga terhempas jauh dan menembus tembok Ci. Kasian banget. Selain itu, momen ini akhirnya juga menjawab pertanyaan kita tentang kemana perginya Panglima Yanari. Apakah kamu juga merasa kalau momen ini epic Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke Ci, momen epic yang berikutnya adalah alasan Puak Bara dan Salju berperang diperlihatkan. Soalnya pertanyaan ini banyak aku temukan di kolom komentar. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu sebab aku yakin pasti berbeda dengan komiknya. Dan siapa sangka ternyata dari awal kedua pemimpin Puak ini emang selalu berperang. Kemudian untuk mengakhiri pertempuran ini akhirnya mereka berduel di puncak Bakar Beku. Tapi siapa sangka ternyata Rataka datang setelahnya. Nah, setelah inilah akhirnya kita tahu penyebab dua Puak ini melanjutkan peperangan. Ya, sebab tidak ada yang tahu detailnya. Sehingga Puak Bara menganggap Mas Mawais mengganggu Panglima Perapi ketika dia mau pakai ulti ke Rataka. Sedangkan Puak Salju menganggap Panglima Perapi lah yang mengganggu Mas Mawais ketika mau pakai ulti. Hingga akhirnya Panglima Perapi dan Mas Mawais jadi kalah melawan Rataka. Walah Ci, udah kacau sih kalau salah pahamnya kayak gini. Ya, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita jadi tahu alasan dua Puak ini berperang. Coba sampaikan pendapatmu tentang momen ini di kolom komentar. Mas Mawais adalah pemimpin Puak Salju yang disanjungi dan digeruni. Sebagai penguasa Elemental Blizzard, dia yang paling layak untuk memimpin Barajo. Tetapi ditentang oleh Panglima Perapi, pahlawan Puak Bara yang agung dan tidak pernah tunduk kepada sesiapa. Untuk tentukan siapa yang layak menerajui Barajo, mereka bertemu di puncak Bakar Beku
untuk bertarung. Tetapi pertarungan mereka diganggu oleh Retaka yang mau merampas kuasa elemental mereka. Panglima Pairapi sudah bersedia untuk melancarkan serangan balasnya. Namun, dia dihalang oleh Mas Mawais. Mas Mawais membuka jurus pertama, tetapi Panglima Pairapi mengganggunya. Adik-adik, masing-masing mau membuktikan mereka lebih hebat dengan mengalahkan Retaka. Berpecah membuatkan kau lemah. Akhirnya, kedua-duanya tewas di tangan Retaka. Oh iya Ci, pada di flashback ini kita juga diperlihatkan ketika Retaka cakap berpecah membuat kuasa elemental menjadi lemah. Nah, buat para Ci yang bertanya-tanya kok ada Retaka, jadi udah terjawab ya Ci. Oh iya Ci, menurutku Retaka cakap gini sebab melihat perpecahan antara buah bara dan salju yang menyedihkan, sekaligus memberikan pesan kepada kita supaya tidak bertengkar dengan orang dan memperbanyak teman. Apakah kamu sepakat Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke Ci, momen epic yang berikutnya adalah ketika Fang berkelut dengan robot alien Ci. Dan menurutku ini lumayan epic sih Ci. Ya, meskipun berbeda jauh dengan versi komik. Di sini aksi Fang sangat keren sih Ci, sebab dia bisa curiga dengan penyamaran robot alien dan kecap menangkis serangan yang robot lontarkan. Selain itu, di sini Fang juga menggunakan kuasa separuh metadunya kan Ci, yang membuat pertarungannya dengan robot alien menjadi cukup epic. Menurutmu momen ini lebih bagus versi animasi apa versi komik Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Balik persengketaan ni. Aku dah agak dah. Tusukan fire. Kenapa kau serang aku? Karena berdiam diri ya. Baiklah. Separa mentada fire. Letakkan mentada. Oke Ci, momen epic yang berikutnya masih berkaitan dengan pergelutan melawan robot Ci. Sebab awalnya Retaka menolak untuk bertarung kan, tapi siapa sangka gara-gara melihat Rokia hampir terluka, dia pun akhirnya jadi marah dan menyerang robot alien dengan brutal. Apakah kamu juga suka momen ini Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Rolling Retaka! You will pay for this! Baby! Oke Ci, mungkin itu aja beberapa momen epic yang ingin aku bahas. Jadi mari kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke Ci, anomali yang pertama adalah ketika Boba Ice bertemu Mas Gadu Ci. Soalnya awalnya kemunculan Mas Gadu itu sangat serem kan, tapi setelah dia tahu kalau Boba mencari Ying, dia mendekati Boba dengan seram. Tapi tiba-tiba Mas Gadu jadi ceria dan cakap kalau Ying kawannya juga, sembari menabuh Boba Ice dan Kuali. Oi, apalah ini Ci? Kawan, siapa? Ying! Kau kawan Ying? Bukan sih, cuma kenalan aja. Boba Boy yang kawan dia. Kau kawan Ying? Ya? Ying pun kawan aku. Buka-buka, kawan yang datang. Kalian nyangka nggak Ci sama momen ini? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Boba Vibration Gopal dimasukkan ke penjara. Soalnya ya Ci, kita belum diberitahu detailnya, tapi tiba-tiba Boba dan Gopal dimasukin ke penjara. Aneh banget gak sih? Kira-kira gimana ceritanya ya Ci? Kok Boba dan Gopal tiba-tiba bisa ditangkap? Apalagi Gopal cakap kalau dia heran kenapa Boba tidak mau melawan. Menurutmu gimana Ci?
kau ni kenapa? Dari tadi tak nak bagi aku serang dia orang. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah yang sempat aku sepil di awal tadi Ci, yaitu kekejaman Gopal. Nah jadi momen yang aku maksud itu adalah ketika Gopal melempar gelas ini ke alien buah bara. Awalnya aku mengira Gopal merubah gelas itu supaya menjadi tidak berbahaya, tapi bisa tetap menyibukkan alien yang mengejarnya kan. Tapi siapa sangka Gopal mengubah gelas itu menjadi sambal terasi Ci. Malah Ci, padahal ketika kita nggak sengaja mengusap mata menggunakan tangan yang udah dicuci setelah makan pedas aja masih tetap perih kan. Tapi ini sambal terasinya malah mengenai mata Ci. Aku sih bener-bener gak kebayang gimana sakitnya. Nah karena itulah aku bilang kalau Gopal ternyata kejam. Apakah kamu nyadar sama hal ini Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Aku tahu. Tukaran sambal berapi. Mataku. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Boboiboy dan Gopal bergegas untuk mencari Yaya. Sebab siapa sangka setelah Boboiboy dan Gopal lari-larian, bahkan Boboiboy sampai berkelut dengan Panglima Yanari, ternyata Yaya lagi dipijat lah Ci. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Roktaroka akhirnya bertemu dengan Toktaroka. Sebab awalnya kayak full drama kan Ci, tapi ternyata Toktaroka biasa aja karena menganggap waktu 10 tahun adalah waktu yang sebentar. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah kemunculan Rokiah Ci. Sebab awalnya aku mengira kalau dia ini adalah pujian hatinya Roktaroka kan, tapi ternyata dia ini emang mantannya Roktaroka. Oi, apalah ini Ci? Oh iya Ci, jadi nama Rokiah lah yang muncul di inisial R+R di anime Boboiboy Baraju episode 1. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah momen yang mirip dengan versi komik Ci. Jujur aku lumayan seneng karena momen ini diadaptasi di versi animasi. Ya benar sekali, yaitu lawakan ketika Feng memperkenalkan diri kepada Toktaroka. Sebab ya Ci, Feng kan cakap nama saya Feng, tapi Toktaroka mengira nama Feng adalah saya Feng. Habis itu Feng gak terima dan cakap nama aku Feng lah, tapi bisa-bisanya Toktaroka malah memanggil Feng dengan nama Feng lah. Oi, apalah ini Ci? Apakah kalian juga ketawa ketika nonton ini Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Kamu dah maafkan saya, Feng. Hah? Saya Feng? Yalah, kamu saya Feng kan? Bukan. Feng je. Oh, Feng ya. Bukan. Nama saya Feng je. Hai, panjang sangat nama kamu ni. Dah isi borang pun susah nanti. Tak apalah. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Gopal makan di momen ini Ci. Sebab kita semua pasti tahu kan kalau Gopal suka makan, tapi bisa-bisanya dia langsung makan ketika Panglima menjelaskan. Heish, ini tidak boleh ditiru ya Ci. Oi, apalah ini Ci? Siapa lagi kalau bukan Puak Salju? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah lawakan beruntun ketika mau makan di buah bara Ci. Sebab ketika Boboiboy dan Gopal mau makan, tiba-tiba penjaga Panglima menghentikan Panglima untuk mengecek apakah ada racun. Boboiboy dan Gopal pun akhirnya juga berhenti makan dan khawatir. Tapi siapa sangka ketika Boboiboy dan Gopal mencoba minum, penjaga Panglima menghentikan Panglima lagi ketika akan minum. Boboiboy dan Gopal pun segera menyemburkan air yang mereka minum. Oi, apalah ini Ci? Nanti Panglima, mungkin ada racun. Racun? Okey, clear. Boleh makan. Nanti Panglima. Lawakannya nggak cuma berhenti di sini Ci. Sebab setelah itu alien Pak Bara menjelaskan kalau mereka masih khawatir kan, makanya perlu dicek terlebih dahulu. Tapi setelah Gopal tanya makanan mereka gimana, malah ada alien Pak Bara yang cakap, oh orang tak penting tak apa. Oi, apalah ini Ci? Kita orang ni pula macam mana? Oh, tak apa. Orang tak penting boleh je makan. Jadi Kalian ngakak juga nggak Ci sama momen ini? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah kebiasaan Mas Gadu Ci. Sebab di awal kita tahu kan kalau tiba-tiba Mas Gadu menapu Boboiboy dan Gopal, tapi siapa sangka ternyata itu udah jadi kebiasaannya. Buktinya ketika mereka ngobrol dan Boboiboy bertanya kemana Mas Mawais, Boboiboy kena tabok lagi lah Ci. Gak cuma itu, ketika Boboiboy tanya siapa keturunan Mas Mawais, dia malah kena tabok lagi lah Ci. Oi, apalah ini Ci? Aduh, tak boleh ke cakap kalau tak pukul? Siapa keturunannya?
Kena lagi. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Totaro dan alien batu lainnya tahu kalau ada robot jahat. Soalnya ya Ci, tiba-tiba mereka malah sembunyi dan takut. Padahal ya Ci, mereka ini kan batu, pasti lebih kuat dari robot kan? Tapi bisa-bisanya malah takut. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Faye mengajak Rotaroka untuk segera menghubungi Bobo Boy. Sebab siapa sangka Rotaroka malah sempat ngegodain Rokia dulu. Okay. Rukia, okey Abang Rotaroka. I will be back, okay? Oke Ci, mungkin itu aja pembahasan mengenai pidana anomali di video ini. Jangan lupa sampaikan pendapatmu di kolom komentar, karena pada video berikutnya kita akan bahas beberapa komentar lagi. Jadi sampai jumpa di video berikutnya dan oi, apalah ini Ci?